Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Hari ini akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-315 bertepatan dengan bab ke-1494. Satu-satunya hal yang menyiksakan dia adalah naik sepeda dari Yanjing ke kota Jinling. Tapi tidak apa-apa, naik sepeda selama setengah bulan lebih baik daripada berbaring di tempat tidur selama setengah bulan setelah operasi. Selain itu, dia baru saja mengalami kesakitan yang dahsyat selama operasi terakhir dan masih belum pulih. Jika terjadi sekali lagi, takutnya rasa sakitnya akan berlipat ganda. Tetapi pada saat ini, Yi-Chen berkata, "Aku membiarkan kamu pergi ke kota Jinling untuk menebus kesalahanmu. Apa kamu kira kamu pergi ke sana untuk menikmati berkah? Aku akan beritahu kamu. Kali ini ke kota Jinling, kamu hanya bisa mengendarai sepeda pony. Yang paling umum, kamu tidak memperbolehkan mengendarai sepeda lain. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu pergi ke kota Jinling dengan gerobak penuh batu bata. Setelah kamu tiba di kota Jinling, selain kamu menyetir buat Rolin, kamu hanya bisa menyewa satu kamar di desa Chenjong di daerah Penghu. Biaya hidup bulanan kamu tidak boleh melebihi 1.000 yuan termasuk sewa rumah. Jangan khawatir, ketika kamu tiba di kota Jinling, aku akan membiarkan orang terus mengawasi kamu. Jika kamu berani menghabiskan lebih $1 saja, periode pertobatan kamu akan meningkat 1 hari. Jika kamu menghabiskan puluhan ribu dolar di sana, kamu tidak usah berharap untuk kembali lagi dalam hidup ini. Ketika Kong Delong mendengar ini, dia merasa bahwa langitnya akan runtuh. Dia seorang tuan muda yang bermartabat, tinggal di desa Chengjong, dan biaya bulannya tidak boleh melebihi 1.000 yuan termasuk biaya sewa. Tidakkah itu sama saja ingin dia memakan tanah? Dia menangis dan berkata, "Tuan Yi, takutnya 1.000 yuan bahkan tidak cukup untuk biaya sewa kamar." Yi-Chen berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, tingkat konsumsi kota Jinling tidak setinggi yang kamu pikirkan. Menyewa satu kamar di desa Chenjong hanya butuh 300 yuan sebulan. Masih ada sisa 700 yuan. Sehari cuma butuh 20 yuan, sudah bisa hidup di sana." Yi-Chen sendiri telah berada di desa selama bertahun-tahun. Dia tahu persis gaya hidup orang miskin. Biaya sewa di desa Chengjong sangat murah. Saat itu sebuah bungalow kecil hanya 100 yuan dan makannya tidak mahal. Makanan di restoran kecil dalam gang juga sangat murah. Satu piring tumis sayuran hanya 2 atau 3 yuan. Pada saat itu dia bisa membeli 4 roti kukus yang cukup untuk makan 1 hari. Sekarang paling banyak hanya naik 2 kali lipat. 1.000 yuan per orang untuk 1 bulan sudah cukup. Tentu saja kehidupan seperti itu tidak dapat dikaitkan dengan standar hidup. Bisa makan kenyang itu sudah cukup. Namun kehidupan seperti itu adalah solusi terbaik untuk pria seperti Kong Delong, dan itu pasti bisa menyembuhkan penyakitnya yang suka bersikap seperti brengsek. Mendengar ini, Kong Delong seperti akan gila. Sejujurnya 1.000 yuan tidak cukup untuk membeli sebatang cerutu. Sekarang malah ingin dia menggunakan 1.000 yuan untuk biaya bulanannya. Bukankah ini sama saja membunuhnya? Dong Xin Hua juga tertekan dan menangis, menatap Dong Rolin tersedak dan berkata, "Raulin, tolong mohon pada Tuan Yi lagi, jangan dorong kakak sepupumu sampai mati." Dong Rolin juga merasa sangat kesulitan saat ini. Apa yang harus dia katakan? Dia sudah membantu sepupunya tadi, dan saat ini dia ingin berbicara untuk sepupunya lagi. Dia benar-benar merasa kesulitan. Lagi pula semua ini karena kakak sepupunya yang mencari masalah. Jika ingin Yi-Chen tidak memperhitungkannya dengan dia, bukankah Yi-Chen akan dirugikan?
Ye Chen adalah penyelamatnya beberapa kali dan satu-satunya pria yang dia cintai. Dia lebih rela sepupunya yang penuh kebencian ini dianiaya daripada membiarkan Ye Chen berkompromi untuk dirinya sendiri. Jadi dia berkata dengan canggung, "Tante, kamu tidak bisa terus begitu memanjakan kakak. Itu hanya akan menyakitinya seiring waktu." Ye Chen berkata dengan suara dingin pada saat ini, "Kong Delong, aku menyarankan kamu untuk segera menyetujui penawaran ini sebelum aku berubah pikiran. Jika tidak, aku akan mengatur kamu pergi membawa semen di lokasi konstruksi di kota Jinling. Sebelumnya ada seorang CEO dari perusahaan yang terdaftar di game di kota Jinling, namanya Zhang Jian. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan sekarang?" Kong Delong menggelengkan kepalanya dengan panik. Ye Chen mencibir, "Di saat ini sedang membawa semen di lokasi konstruksi di kota Jinling dan dia akan membawanya selama 20 tahun. Apakah kamu ingin bekerja di satu perusahaan dengannya?" Ketika mendengar bahwa dia akan dikirim untuk membawa semen di lokasi konstruksi, Kong Delong segera menggelengkan kepalanya dengan panik. Sebagai perbandingan, tinggal di desa Cheng Chong dan biaya hidup 1.000 yuan per bulan hanyalah sedikit penderitaan. Jika dia benar-benar pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen, dia mungkin harus menaruhnya separuh hidupnya di lokasi tersebut. Jadi dia hampir mengangguk tanpa berpikir, "Tuan Ji, aku menerima persyaratan yang Anda katakan dan tidak akan pernah menawar dengan Anda lagi. Jangan mengirim aku ke lokasi konstruksi." Ye Chen puas dan berkata dengan dingin, "Ketika tiba di kota Jinling, bertobatlah dengan baik. Jangan hanya berpikir untuk main sepanjang hari. Jika kamu terus tinggal di Yanjing, generasi kedua yang tidak bisa serius terhadap masyarakat dan kehidupan hanya akan menyebabkan bencana yang lebih besar hingga menyakiti keluarga Dong dan keluarga Kong." Dong Jinhai dan Dong Jinghe yang di samping tanpa sadar mundur. Kata-kata Ye Chen ini memiliki efek yang mencerahkan bagi mereka. Karakter Kong Delong memang sangat buruk. Jika tidak memberinya hukuman berat, mungkin dia benar-benar dapat menyebabkan malapetaka. Kejadian ini hari ini sangat representatif. Tanpa sadar, dia tidak hanya menyinggung Ye Chen tetapi juga menyinggung tuan muda keluarga Gu. Jika tuan muda keluarga Gu benar-benar ingin mencari masalah dengan dia, keluarga Dong pasti akan dihancurkan. Terutama Dong Jinghai, putra tertua dari keluarga Dong, hatinya sangat gelisah. Kong Delong bukan anggota keluarga Dong. Meskipun Kong Delong adalah anak dari adiknya sendiri, dia tetap merupakan orang asing. Jika orang asing ini benar-benar menarik keluarganya masuk ke dalam lubang masalah, maka itu akan sangat gawat. Jadi dia berkata dengan nada kasar, "Solong, ketika tiba di kota Jinling, kamu harus bertobat baik-baik, mencoba untuk menyingkirkan semua sifat buruk di tubuh kamu dan berhenti membuat masalah seperti sekarang. Mengerti?" Kong Delong samar-samar berkata, "Aku mengerti, Paman." Dong Xinhua masih merasa sedikit tidak puas. "Lupakan saja jika kakakmu tidak sanggup," Kong Delong sebagai keponakannya sendiri, tetapi dia sekarang malah mengatakan hal seperti itu, sungguh mengesalkan. Dong Yinghai juga tahu bahwa Dong Xinhua merasa keberatan di dalam hatinya, jadi dia berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, "Dong Xinhua, di masa depan kamu harus mengajar Xiaolong dengan ketat. Kamu tidak boleh hanya menuruti dia dan memanjakannya. Kalau tidak, jika Xiaolong menimbulkan masalah di luar dan menyebabkan masalah bagi keluarga Kong, kamu sebagai menantu juga memiliki tanggung jawab untuk pengajaran anak yang kurang ketat di mata keluarga Kong. Mengerti?" Ketika Dong Xinhua mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun kata-kata kakaknya agak kejam, tetapi semua itu adalah fakta. Jika Kong Delong benar-benar menimbulkan malapetaka dan merugikan keluarga Kong, dia sebagai menantu keluarga Kong pasti akan disalahkan. Sebagian besar orang pasti akan bersikap bias. Jangan melihat tuan besar dan nyonya besar keluarga Kong memperlakukan dirinya dengan baik, tetapi begitu Kong Delong menimbulkan masalah dan harus bertanggung jawab, mereka pasti akan merasa bahwa dia telah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak daripada suaminya. Jika orang tua dari keluarga Kong benar-benar tidak puas dengan dirinya karena ini, maka statusnya dia di keluarga Kong pasti akan sangat terpengaruh. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Dong saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kekuatan keluarganya sendiri tidak kuat dan semuanya juga tidak dianggap serius dalam keluarga Kong. Secara alami dia tidak akan dapat meningkatkan statusnya. Jika dia terpengaruh oleh masalah anak-anak lagi, maka dia tidak usah berpikir untuk mengangkat kepala dan menjadi manusia di keluarga Kong lagi.
Memikirkan hal ini, dia juga berkata kepada Kong Delong dengan wajah serius, "Colong, kamu harus menyingkirkan semua sikap buruk di tubuhmu di masa depan. Mengerti?" Kong Delong hanya bisa dengan jujur menganggukkan kepalanya dan setuju. Sekarang dia benar-benar tidak berani berperilaku kasar lagi. Seorang menantu yang tidak berkemampuan di kota Jinling bisa membuat dirinya berada dalam situasi yang menyiksakan ini. Jika dia benar-benar memprovokasi tuan muda dari keluarga papan atas, bukankah itu sama saja mencari kematian sendiri? Jadi dia buru-buru menyatakan, "Ketika jamuan ulang tahun nenek selesai, aku akan segera berangkat dengan sepeda ke kota Jinling. Setelah tiba di kota Jinling, aku akan merenungkan diri dan bertobat. Pada titik ini sebuah pertunjukan akan berakhir." Ichen mengambil kipas lipat yang ada di tangan Kong Delong dan diberikan oleh Gu Yanjong padanya, dan secara pribadi memberikan kepada Nenek Dong Rolin, berkata, "Nenek Dong, ini sedikit hadiah dari aku dan Curan. Aku harap kamu dapat menerimanya dengan senang hati. Selain itu, apa yang baru saja terjadi telah mengganggu pesta ulang tahun Anda. Aku di sini untuk meminta maaf kepada Anda dan berharap Anda dapat memaafkanku." Nenek Dong sedikit tersanjung dan buru-buru berkata, "Tuan Yi terlalu sopan. Apa yang terjadi barusan adalah kesalahan cucuku. Singkatnya, itu karena kami lalai dalam mendisiplinkan cucu kami dan membuat Anda kesulitan." Saat dia berkata, dia melihat kipas lipat dan berkata, "Tuan Yi, kipas ini terlalu berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya." Ichen buru-buru berkata, "Nenek Dong, hadiah adalah semacam keikhlasan. Itu tidak ada hubungannya dengan harga. Anda tidak terlalu segan. Sejujurnya, aku tidak perlu menghabiskan uang untuk kipas ini. Itu diberikan oleh ketua dewan grup Gu. Aku hanya menggunakan hal-hal orang lain untuk melakukan kebajikan. Jadi Anda tidak perlu terlalu segan dengan aku." Tuan Dong yang di samping tahu bahwa kipas ini milik Gu Yanjong, dia benar-benar berharap Nenek Dong akan menerimanya. Lagi pula, nilai kipas ini sendiri sangat tinggi. Nilai tambahan di belakangnya membuatnya semakin tinggi. Jika bisa memiliki kipas ini, keluarga Dong dan keluarga Gu akan memiliki hubungan di masa depan. Jika Gu Yanjong dapat membantu keluarga Dong hanya karena kipas ini, bukankah itu akan menjadi keuntungan besar? Jadi dia berkata, "Ayah, Tuan Yi benar-benar sangat sopan. Kami suami istri juga sangat berterima kasih. Jika Tuan Yi membutuhkan bantuan keluarga Dong di masa depan, cukup satu kalimat saja. Keluarga Dong pasti akan berusaha sebisanya." Ketika Tuan Dong mengucapkan kata seperti itu, artinya dia telah menerima hadiah itu. Ichen juga tahu bahwa Tuan Dong memiliki kebijaksanaannya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Kakek Dong terlalu ramah. Akibatnya Nenek Dong tidak punya pilihan lain selain menerima kipas itu." Melihat ini, Go William berkata, "Aku memberitahu kalian bahwa Tuan Yi memiliki status yang sangat tinggi di hati pamanku. Dia setara dengan setengah anak laki-lakinya sendiri. Jika kalian membuat Tuan Yi puas di masa depan, keluarga Gu tentu saja tidak akan mempermalukanmu dengan buruk. Memperlakukanmu dengan buruk." Sekelompok orang mengangguk dengan tergesa-gesa dan mereka juga merasa bahagia di hati mereka, terutama Tuan Dong. Tatapan terhadap Jichen seperti sedang menatap cucu menantunya. Dong Rolin sedang melamun. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Jichen begitu hebat. Tidak masalah jika dia telah menaklukkan banyak orang kaya lokal kota Jinling, bahkan kepala keluarga Gu, keluarga peringkat ketiga Yanjing pun sangat mementingkan dia. Apakah dia begitu hebat dalam melihat Feng Shui? Memikirkan hal ini, dia merasakan rasa rendah diri di hatinya. Meskipun dia adalah cucu perempuan tertua dari keluarga Dong, tetapi dia tidak kalah dengan wanita lain. Tetapi dibandingkan dengan seorang pria dengan potensi tak terbatas seperti Chen, dia masih sedikit malu dan merasa bahwa dia benar-benar tidak layak untuknya. Namun dia segera berpikir sahabatnya Securan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Securan memiliki kehidupan yang begitu baik. Betapa beruntungnya dia bisa memiliki pria yang begitu baik dan rela terus menjaganya di sisinya. Jika ini dia pasti akan melahirkan banyak anak untuk Yichen, membantu suami dan mendidik anak-anak dan tinggal bersamanya dengan sepenuh hati. Tapi bagaimana dengan Securan? Sejauh ini mereka masih belum pernah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh suami istri dengan Yichen. Memikirkan ini, dia merasa tidak layak untuk Yichen. Selanjutnya,
Perjamuan ulang tahun secara resmi dimulai. Ichen diabadikan sebagai tamu dan duduk di samping Nenek Dong bersama Dong Rolin dan Gu William. Saat pembukaan perjamuan, keluarga Dong bergiliran bersulang untuknya. Ekspresi, nada dan tindakan mereka penuh dengan pujian. Ichen masih tetap bersikap tegas ketika seorang datang untuk bersulang, dia akan menemaninya minum. Bahkan jika Kong Delong datang untuk bersulang dengannya, dia juga meminumnya dengan senang hati. Gu William juga dengan hati-hati bersulang dengan Yichen, menyeka wajahnya dan berkata, "Tuan Ji, aku punya sesuatu untuk memohon padamu." Yichen tahu apa yang ingin dia katakan. Paling tidak hanya ingin mengembalikan kemampuannya di area itu. Namun mengingat perilaku buruk keluarga mereka yang terdiri dari 4 orang terhadap keluarga Gu Yanjong, Yichen tidak akan pernah membiarkan mereka pulih sekarang. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika tidak, bagaimana mereka bisa mengingat dan belajar dari kesalahan? Oleh karena itu, dia tidak menunggu Gu William selesai berbicara, tapi langsung menyela dengan ringan. "Gu William, kamu telah melihat apa yang terjadi hari ini dari awal hingga akhir. Kamu juga seharusnya tahu mengapa aku mengirim Kong Delong pergi ke kota Jinling untuk bertobat selama setahun, kan?" Ya. Gu William mengangguk dan berkata, "Tuan Yi, Anda jujur dan adil. Anda secara alami dapat dipercaya. Hanya saja ini, bisakah Anda juga mengatur waktu untuk kami seperti yang Anda lakukan dengan Kong Delong, agar kami memiliki harapan di hati kami? Bagaimana menurut Anda?" Ichen mengangguk dan berkata, "Kamu tahu bahwa kejahatan Kong Delong tidak terlalu berat, jadi aku hanya meminta Kong Delong untuk bertobat selama setahun. Tetapi kejahatan kalian berempat terlalu berat. Kalian bahkan ingin mengancam nyawa orang. Kejahatan ini jauh lebih buruk daripada Kong Delong." Wajah Gu William dipenuhi keringat dingin. Dia tahu apa yang dia maksud Yichen. Kong Delong hanya bertaruh dengan dia. Jika Kong Delong kalah, dia harus bertobat selama setahun. Dia, ayahnya, paman ketiganya, dan sepupunya, mereka berempat memaksa pamannya untuk mentransfer banyak harta. Mereka bahkan mengancam akan membunuh tante dan kakak sepupunya setelah kematian Yichen. Dosa ini benar-benar jauh lebih berat daripada Kong Delong. Terutama pamannya adalah teman baik dari ayah Yichen. Ternyata tantenya adalah teman baik dari ibu Yichen. Dan sepupunya adalah tunangan kontrak pernikahan Yichen sejak kecil. Dengan hubungan yang begitu dekat, Yichen pasti sangat membenci mereka. Berbeda dengan Kong Delong hanya menyinggungnya dengan mulutnya tetapi dihukum selama setahun. Berarti mereka berempat harus dihukum selama 10 atau 20 tahun ke depan. Dia mungkin tidak memiliki kesuburan dan dia tidak bisa menikmati kenyamanan dalam hal itu. Gu William seketika ingin mati saja. Dengan wajah pahit dia memohon, "Tuan Yi, tolong lihat di hubungan Anda dan pamanku. Tolong maafkan kami kali ini, atau Anda dapat mempersingkat waktu untuk hukuman kami." Yichen berkata dengan acuh tak acuh, "Itu tergantung pada kinerja kalian. Jika kalian berkinerja baik, mungkin hukumannya akan berakhir dalam 3 hingga 5 tahun. Jika kalian berkinerja buruk, mungkin hukumannya tidak akan berakhir bahkan dalam 20 hingga 30 tahun." Gu William hampir menangis dan berbisik, "Tuan Muda Yi, Anda akan menjadi kakak ipar aku di masa depan. Aku akan menjadi adik ipar Anda." Oh maaf guys, sepertinya apakah bisa kita lanjutkan ya? Sepertinya bisa ya. Oke, baik. Pelan-pelan kita lanjutkan ya.
Gu Liang hampir menangis dan berbisik, Tuan Muda Yi, Anda akan menjadi kakak ipar aku di masa depan. Aku akan menjadi adik ipar Anda juga. Anda dapat melihat hubungan kita ini. Mohon maafkan aku kali ini. Jika berita impoten saudara ipar Anda menyebar di masa depan, maka Anda juga akan kehilangan muka, bukan begitu? Yichen tersenyum, aku rasa tidak apa-apa, tidak ada yang harus dimalukan. Gu Liang hampir menggila. Yichen ini benar-benar sangat keras kepala. Dia awalnya ingin mengandalkan hubungan sepupunya untuk mendekati Yichen, tetapi tidak disangka Yichen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Selain itu, bahkan jika dia berkinerja dengan baik, mungkin butuh 3 hingga 5 tahun. 3 hingga 5 tahun ini bukanlah sama saja dengan membunuhnya, tapi selain itu dia tidak punya solusi bagus lainnya. Dia hanya bisa dengan hormat berkata, kakak ipar, aku akan berperilaku baik di masa depan, jangan khawatir. Chen berkata dengan wajah hitam, jangan berbicara omong kosong aku bukan kakak iparmu. Gu Liang mengangguk pada dirinya sendiri. Aku tahu sekarang masih belum, cepat atau lambat akan. Chen terlalu malas untuk berbicara dengannya tentang pertanyaan konyol seperti itu, jadi dia berhenti menghiraukannya. Dong Rolin datang dan bertanya dengan suara rendah, Yichen, kapan kamu akan kembali ke kota Jinling? Besok. Hah? Begitu cepat? Kamu tidak tinggal di Jinling selama beberapa hari lagi? Urusan sudah selesai, tidak ada yang harus dilakukan lagi. Aku akan pergi besok. Ketika Dong Rolin mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu aku juga akan pergi besok. Bisakah kita pergi bersama? Oke, naik pesawat yang sama untuk pulang? Yichen awalnya ingin menolak, tetapi melihat tatapan yang memohon, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menolak. Lagi pula normal bagi teman untuk naik pesawat bersama. Dia juga tidak bisa dengan sengaja tidak naik pesawat yang sama dengannya. Jadi Yichen berkata, oke, ayo pergi bersama. Don Rolin buru-buru berkata, kalau begitu kirimkan aku informasi kartu identitas kamu ketika kembali. Nanti biarkan aku membeli tiket bersama, oke? Ketika pesta ulang tahun berlangsung, paman kedua Kong Delong telah memberinya peralatan untuk naik sepeda ke kota Jinling. Mereka mengatur seseorang untuk membeli sepeda ponik tua dan memasang rak bagasi di bagian belakang sepeda, kemudian membelikannya helm, jaket tebal, kantong tidur, tenda, dan botol air. Mereka tidak terlalu peduli dengan keponakan ini, tetapi ingin dia bergegas berangkat setelah makan agar tidak berlama-lama dan membuat Yichen marah. Jika keluarga Dong terjerat, itu benar-benar akan menjadi kerugian besar. Dong Xinhua juga tidak sempat marah ketika dia mengetahui, jadi dia dengan cepat menelpon Kong Lince, suaminya yang baru saja selesai bekerja dan akan datang ke pesta ulang tahun, memberitahu tentang masalah ini, kemudian memintanya untuk segera mengemas beberapa barang bawaan untuk putranya dari rumah dan juga pakaian di dalam dan di luar, makanan kering di jalan dan sebagainya. Setelah mendengar penyebab dan akibat dari kejadian ini, Kong Lince marah dan ketakutan. Untungnya kejadian ini tidak menyinggung keluarga Gu. Jika tidak, keluarga Kong akan mendapat masalah besar. Jadi dia tidak punya waktu untuk datang menghadiri pesta ulang tahun ibu mertuanya lagi dan bergegas pulang untuk mengemasi barang-barang putranya. Ketika jamuan ulang tahun hampir berakhir, dia baru pergi dengan tergesa-gesa. Kong Delong melihat ayahnya datang dan melakukan sambil menangis dengan sedih. Dia akan pergi ke kota Jinling untuk bertobat selama setahun. Dia dapat menebak betapa sulitnya 1 tahun itu. Jadi ketika dia melihat ayahnya, dia merasa sangat sedih. Kong Lince juga sangat tidak berdaya. Meskipun dia merasa kasihan pada putranya, dia telah berada di Yanjing selama bertahun-tahun dan dia tahu esensi masyarakat kelas atas dengan sangat baik. Dalam masyarakat kelas atas ini, uanglah yang mengendalikan orang. Jangan melihat keluarga Kong yang begitu bermartabat, tetapi ketika bertemu dengan keluarga papan atas seperti keluarga Gu, mereka sama sekali tidak berani bersuara. Sekarang putranya telah menyinggung orang-orang keluarga Gu dan tamu-tamu terhormat keluarga Gu. Jadi putranya harus bertanggung jawab atas kelakuan. Jika tidak, keluarga Kong harus menanggung. Putranya harus bertanggung jawab atas kelakuannya. Jika tidak, keluarga Kong harus menanggung kemarahan keluarga Gu. Sebelumnya pernah ada keluarga seperti ini, anaknya menimbulkan masalah tetapi keluarganya sangat ingin melindungi anaknya, jadi mereka menggunakan seluruh kekuasaannya untuk melindungi anaknya. Akibatnya keluarga itu hampir bangkrut dan putra tidak dapat diselamatkan. Putra langsung
dianulir oleh keluarga besar. Saat ini keluarga besar pada dasarnya melakukan bisnis dengan penuh resiko. Jika ingin melakukan transaksi besar lebih dari 100 juta yuan harus menggunakan pengkreditan keuangan. Jika tidak maka tidak akan berkembang sama sekali. Bahkan grup Wanda juga berhutang banyak pinjaman ke bank untuk perkembangan pesat. Menurut rumor, perusahaan besar seperti Taman Baigui memiliki hutang 900 miliar. Jika berhasil kecepatan menghasilkan uang pasti akan lebih besar daripada kecepatan membayar hutang, sehingga tidak akan ada situasi besar. Namun begitu rantai modal putus itu bisa menimbulkan malapetaka. Ada sejumlah besar hubungan perbankan dan modal di belakang ketiga keluarga besar Yanjing. Jika benar-benar ingin mengatur ulang perusahaan dan menarik gaji langsung dari rantai modal, pihak lain akan bangkrut karena rantai modal terputus. Karena itu Kong Lince lebih takut pada kekuatan keluarga Gu daripada Kong Delong. Justru karena inilah dia merasa beruntung di hatinya. Untungnya hanya putranya sendiri yang terjerat masalah. Jika keluarga Kong terpengaruh, takutnya dia akan dimarahi sampai mati oleh tuan besar. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini akan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga dapat mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.